Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai di malam ke 7 ya? 8. Berarti udah 7 hari Pak. Itu kalau patokannya apa? Pemerintah apa? Pemerintah. Soalnya kan Ramadan kali ini cukup istimewa, yaitu mulainya berbeda. Tapi insya Allah alhamdulillah lebarannya sama. Karena yang dikhawatirkan ibu-ibu itu bukan mulai Ramadannya, tapi lebarannya sama apa beda. Kalau lebarannya sama insya Allah ibu-ibu tenang. Yang penting ketupat gua nggak basi gitu. Walaupun kita berharap mudah-mudahan di masa depan kita bisa temukan satu formula agar di negara-negara Muslim seperti Indonesia bisa sama seperti di negara-negara Arab. Itu nggak perlu debat lagi masalah awal Ramadan, Lebaran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir hanya ingin menyampaikan satu tema yang menurut Al-Fakir penting, yaitu kita harus kembali kepada takdir kita menjadi umat yang kuat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minu dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Suatu ketika ada seorang sahabat, seorang atau beberapa, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami melihat orang-orang kaya bisa melakukan amal ini dan itu. Kami iri. Kami ingin menyamai amal mereka, tapi kami tak punya harta seperti mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Kamu amalkan wirid ini, zikir ini dan ini. Lalu diamalkan oleh para sahabat ini. Setelah diamalkan, ternyata sahabat-sahabat yang kaya itu tahu amalan ini, dilakuin juga. Iri lagi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata sahabat-sahabat mereka yang kaya itu juga tahu wirid kami. Lalu bagaimana kami bisa menyamai amal mereka? Lalu kata Rasulullah, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian daripada sebagian yang lain. Ada orang yang kuatnya dalam urusan sabar. Ada orang yang kuatnya dalam urusan syukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin katakan ini dalam 3 perspektif. Yang pertama, kita sebagai manusia. Yang kedua, kita sebagai umat. Yang ketiga, kita sebagai rakyat. Yang pertama, kita sebagai manusia. Kita sudah buktikan bahwa kita lahir ke bumi ini, lahir ke dunia ini sebagai orang kuat dan orang pilihan. Nggak percaya? Tanya guru biologi masing-masing. Waktu kita dilahirkan ke dunia, kita nggak tiba-tiba satu sel sperma langsung lantas jadi manusia seperti kita. Enggak. Bapak kita dulu waktu bekerja sama dengan ibu kita, kerjasama lah istilahnya ya, kerjasama dengan ibu kita, keluar air spermanya, bukan satu sel sperma yang keluar, ribuan, jutaan, bahkan ada yang mengatakan miliaran. Lalu sampai jadi manusia yang lahir seperti kita nih, itu cuma satu sel sperma yang bisa berhasil membuahi satu sel telur. Artinya apa? Kita berhasil mengalahkan saingan-saingan kita, entah itu ribuan atau jutaan atau bahkan miliaran sel sperma yang lain. Artinya kita lahir di dunia ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin membuktikan
secara biologis saja kita adalah orang-orang terpilih dan kita adalah orang-orang yang kuat. Itu dari sisi penciptaan. Lalu dari sisi nikmat fisik, Allah menciptakan gigi yang sangat luar biasa pada harimau, apalagi singa dan seterusnya, anjing, buaya dan seterusnya. Allah juga ciptakan hal yang serupa dengan fungsi yang sama pada kita. Ada gigi taring. Allah ciptakan gigi geraham yang kuat pada sapi dan hewan yang memakan rumput yang lain. Dan Allah juga menciptakan itu pada kita. Allah berikan cakar yang kuat bagi ayam, burung dan seterusnya. Allah juga berikan itu pada kita. Singkat cerita, semua hal-hal yang menjadi kelebihan dalam binatang-binatang yang Allah ciptakan itu Allah kumpulkan dalam versi manusia dengan penciptaan yang sempurna, yang terindah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita punya semua keutamaan-keutamaan binatang itu, tapi Allah kemas dengan kemasan yang bagus. Bayangin, kalau hidup kita nggak punya gigi, Pak, susah makan bubur tiap hari. Tapi bayangin kalau badan kita gigi semua isinya, gigi nggak bagus. Fi ahsani taqwim. Itu yang pertama, sebagai manusia. Yang kedua, sebagai umat. Sebagai umat, sepanjang sejarah, nenek moyang kita sudah membuktikan bahwa kita sebagai umat Islam adalah umat yang kuat. Dimulai dari Nabiullah Adam sebagai manusia pertama. Beliau diusir dari surga karena digelincirkan. Coba ditipu oleh iblis. Laknatullah alaih. Ketika beliau diturunkan dari surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya, beliau bisa beradaptasi di bumi dengan segala keterbatasannya. Surga itu, Pak, kalau kita mau makan sebut buah yang ada di surga itu, nggak perlu kita beli ke pasar, tinggal pengen aja, datang buahnya, amaranting-ranting, tinggal petik. Nggak perlu dicuci, pasti bersih. Nggak perlu takut kematangan, pasti pas. Nggak perlu takut keasaman, pasti enak. Surga. Kita mau makan burung panggang, nggak perlu mesen ke restoran. Lihat burung panggang di atas surga, kita pengen dalam hati, pengen makan burung panggang. Hilang itu burung dari pandangan kita, langsung ada di depan kita dalam bentuk burung panggang sesuai dengan yang kita mau. Radiyatan mardiyah. Tidak ada sesuatu pun di surga itu yang membuat kita tidak ridho. Lalu dengan segala kenikmatan itu, Nabi Adam diusir, harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di bumi. Itu membuktikan bahwa Nabiullah Adam adalah manusia yang kuat. Tambah lagi fisik Nabi Adam dalam riwayat dikatakan sepanjang 30 hasta, apa kalau nggak salah. Berapa hasta gitu? Kalau nggak salah diukur, dikonversikan ke dalam bentuk meter, 30 meter. Panjang Nabi Adam. Orang zaman dulu panjang-panjang. Wah, badannya panjang. Apalagi mikirnya. Lalu Nabiullah Nuh, Masya Allah, 950 tahun beliau dakwah, ngajak manusia, ngajak kaumnya untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan apapun. 950 tahun. Kita baru timbang punya anak bandel sehari 2 hari, ngeluh. Saya mah gak nyindir siapa-siapa, saya sendiri dah, saya punya anak. Marah mulu kadang-kadang, Insya Allah. Berkaca sama Nabi Nuh, 950 tahun. Beliau ngadu tapi ngadunya ke Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yaziduhu du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kurang ajar umatnya Nabi Nuh. Sabar Nabi Nuh, kuat beliau tuh.
Nabi Musa, kurang apa Nabi Musa? Ngadepin umat paling bandel sepanjang sejarah tuh Nabi Musa. Umat yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu Bani Israel. Apa baik kelakuannya? Allah Karim. Disuruh nyembelih sapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, sapinya warna apa? Warna kuning. Yang kuningnya yang kayak gimana? Yang gak pernah dipakai bajak. Terus yang kayak gimana lagi? Nanya mulu. Nanyanya itu pengen ngeledek, pengen ngejek Nabi Musa. Bahkan nabinya sendiri digibahin, bayangin loh. Tahu nggak kenapa Musa nutup aurat mulu? Karena dia itu banyak orangnya tahu. Bus. Nabi sendiri digibahin, kurang apa? Nabi Musa yang maksum. Seluruh ulama sepakat Nabi itu maksum. Masih digibahin, diomongin di belakang Nabi Musa, apalagi kita. Kita mau diomongin bukannya pantas, wajib. Karena kurangnya kita itu banyak, salahnya kita bejibun. Udah sabar aja kalau diomongin orang dari belakang. Kuat Nabi Musa itu, ratusan tahun dakwah. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang terkenal apa? Gantengnya. Makanya kalau orang mau punya anak ganteng biasanya baca surat Nabi Yusuf ya. Dia kagak inget Nabi Yusuf itu justru karena ganteng ketiban masalah mulu. Nabi Yusuf inget, masalah pertama yang menimpa Nabi Yusuf itu masalah apa? Iri. Nabi Yusuf itu paling ganteng dibanding saudara-saudaranya yang lain. Lalu dapat mimpi. Ya abah, wahai bapakku, aku melihat rembulan, bintang, bulan, ya, matahari sujud kepadaku. Jangan kau katakan kepada siapapun. Tapi bocor juga ini cerita. Singkatnya dibikin cerita supaya akhirnya Nabi Yusuf mati. Tapi nggak dibikin mati, ditaruh di dalam sumur. Dikira mati, ternyata diangkat sama saudagar, dijual ke pasar. Nyampe di pasar dibeli sama raja. Lalu dijadiin budak di istana. Ternyata pas jadi budak dia pinter, diangkat jadi orang kepercayaan. Pas udah gede, istrinya raja ngebujuk supaya Nabi Yusuf zina sama itu laki-laki. Nabi Yusuf tuh bayangin coba, orang jadi budak diajak zina sama perempuan, yang pastilah ya, diajak sama zina sama laki-laki mana mau lah ya. Diajak zina sama perempuan yang merupakan majikannya. Lalu dia ada dalam ruangan yang isinya cuma dia dan Siti Zulaikha saat itu. Dikunci pula, dipaksa, diancam kalau nggak mau nurut bakalan dihukum dengan seberat-beratnya. Apa kata Nabi Yusuf? Aku lebih baik masuk penjara daripada ngikutin kemauan kalian. Kuat Nabi Yusuf tuh. Kalau saya jadi Nabi Yusuf nggak tahu dah apa yang kejadian itu. Kuat Nabi Yusuf. Kita itu umat yang kuat. Apalagi? Nabi Muhammad nggak usah diomongin. Nabi Muhammad itu ya Allah, segala macam caci maki di Mekah, di fase Mekah aja beliau dicaci maki, difitnah, diintimidasi, diboikot. Bahkan ada satu kisah yang sangat luar biasa membuat kita miris prihatin. Kok bisa orang sesempurna, semulia, seakhlaknya baik sebagaimana Rasulullah, kok bisa ada yang boikot? Sampai dalam satu titik Rasulullah pernah mengalami masa di mana beliau kencing, buang air. Tiba-tiba tempat beliau buang air bunyi kerutuk. Beliau kira apa? Ternyata apa? Ternyata itu kulit hewan. Diambil sama beliau, dibersihin sampai najisnya hilang. Diapain? Dimasak, dimakan oleh Rasulullah. Saking gak punyanya makanan, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengalami ujian yang sangat besar, tapi beliau kuat menghadapinya. Kita pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mempunyai mental yang sama kuatnya seperti Rasulullah. Cuma pilihannya adalah kita mau ngikutin Nabi apa mau jadi orang yang lemah. Setelah ditinggal Rasulullah, apakah kondisi selesai membaik? Tidak.
Muncul orang yang menolak bayar zakat. Muncul orang yang kembali kepada kekafiran mereka. Muncul ada nabi baru. Muncul ini, muncul itu. Siapa yang memimpin saat itu? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang dikenal sangat lembut hatinya. Orang yang sangat lembut perkataannya dan seterusnya. Tapi ketika ada orang yang mencoba mengutik-ngutik syariat Allah, mereka mengatakan, aku dulu memberikan zakat ini kepada Rasulullah. Rasul sudah wafat, kewajibannya selesai. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Barang siapa yang tidak memberikan kepada aku sesuatu yang mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya. Barang siapa yang memisahkan antara zakat dan sholat, maka aku akan memeranginya. Seandainya umat Islam tidak mau berangkat untuk memerangi mereka, hanya ada 10 orang, maka aku bersama 10 orang itu yang akan memeranginya. Jika tidak ada satupun yang mau memeranginya, aku sendirian yang akan memeranginya. Umar Ibnul Khattab bilang, jangan begitu, gak usah keras-keras amat. Kan cuma gak mau bayar zakat, mereka tetap sholat, mereka tetap syahadat. Dipegang kerah Umar bin Khattab, tarik ke atas. Apakah kali engkau dulu waktu zaman jahiliyah menjadi orang pemberani, lalu pada saat menjadi orang Islam engkau menjadi pengecut? Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Umar menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Khattab? Benarlah Abu Bakar Siddiq itu. Seandainya Abu Bakar As-Siddiq tidak bersikap tegas, niscaya tahun ini ada orang yang gak mau bayar zakat, tahun depan ada orang gak mau sholat, tahun depan ada orang gak mau puasa. Habislah Islam satu demi satu. Umat Islam adalah umat yang kuat. Bicara masalah dakwah di Indonesia, Allah karim. Dakwah di Indonesia dilakukan oleh para ulama kita. Banyak orang mengatakan kita dijajah 350 tahun. Kita bisa ubah persepsinya. Kita bukan dijajah 350 tahun, tapi kita melawan penjajahan 350 tahun. Beda. Orang dijajah, mentalnya terjajah. Kalau melawan penjajahan, mentalnya mental mujahid. Kita tidak diwajibkan menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diwajibkan berkuasa, kita tidak diwajibkan menang, kita tidak diwajibkan memegang kekuasaan pangkat dan seterusnya. Kita hanya diwajibkan untuk membela agama Allah dan berjihad melawan siapapun yang memerangi umat Islam. Itu yang Allah wajibkan kepada kita. 350 tahun. Kalau kita masuk ke paradigma yang ketiga tadi, sebagai rakyat. Sebagai rakyat Indonesia itu kita kuat. 350 tahun. Kita lihat negara-negara lain yang dijajah oleh Inggris, yang dijajah oleh Belanda, yang dijajah oleh Prancis, yang dijajah oleh negara manapun. Maka ketika penjajah itu hengkang dari negaranya, maka bahasa penjajah itu digunakan menjadi bahasa mereka. Tapi Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh banyak negara di dunia. Tapi tidak ada satupun belahan bumi di Indonesia ini, tidak ada satupun provinsi, tidak ada satupun daerah di Indonesia ini yang menggunakan bahasa Jepang, menggunakan bahasa Perancis, menggunakan bahasa Belanda, menggunakan bahasa Portugis, menggunakan bahasa apapun penjajah yang pernah menjajah di Indonesia. Umat Islam, rakyat Indonesia adalah rakyat yang kuat. Selesai Belanda, masuk Jepang. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita disuruh sujud nyembah matahari. Ditolak oleh para ulama kita. Kami tidak akan pernah sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Telunjuk yang bersyahadat saat tasyahud haram menunjuk kecuali kepada kebenaran. Allah karim. Selesai Jepang, kalah dia di Perang Dunia Kedua. Lalu muncul pemberontakan G30 SPKI. PKI bukan 1-2 kali berontak kepada negara ini. Berkali-kali mereka berontak. Baik itu pemberontakan kecil-kecilan maupun kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Susah lagi kita. Tapi kita bangkit. Sebagaimana pidatonya Bung Karno. Kita sebagai negara mengalami up and down, pasang surut, timbul tenggelam. Tapi setiap kali kita ada di bawah, kita bangkit kembali untuk menyongsong kemenangan kita.
Itulah kita sebagai rakyat, kita adalah umat yang kuat. Selesai pemberontakan G30 SPKI, muncul orde baru. Muncul nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Mau ceramah harus nyetor dulu naskah khotbahnya. Nggak sesuai dengan kebijakan penguasa dicoret, nggak boleh naik mimbar. Sampai akhirnya terjadi mulai reformasi. Mulai kita repot nasi. Krisis moneter di mana-mana, tapi kita tetap bertahan. Alhamdulillah. Setelah reformasi itu berjalan, kita sudah menetapkan bahwa